Lanjut kepada Ibu Herawati. Bu Hera, apakah sudah bisa? Karena tadi saya membaca chattingan bahwa Ibu agak terpental tadi ya. Ada gangguan. Iya. Ternyata sudah bisa. Mari kita mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh SMP Santo Antonius. Ya, Santo Antonius sudah membuat apa tindak lanjut dari FGD yang pertama, kemudian dalam melaksanakan itu bersama teman-teman di sekolah, kira-kira masalah apa yang Ibu dapati? Apa yang Ibu temui? Ya, disilakan Ibu Herawati. Baik, terima kasih Bu Lili yang cantik. Thank you. Baik, yang sudah kami lakukan di sekolah itu pada umumnya sudah dipaparkan oleh kepala-kepala sekolah sebelumnya. Pertama, tentang visi sekolah yang sama, kemudian nilai-nilai utama dari sekolah, yaitu beriman manusia menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman unggul, Pancasilais, itu mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Heni tadi. Jadi mungkin saya sudah tidak memaparkan, so penuh kita tulisan. Kita cerita sedikit tentang gambaran umum sekolah, Ibu Lili, di mana kalau sejarah sekolah sampai saat ini saya belum dapat. Mungkin nanti mencari waktu untuk berwawancara dengan mantan-mantan kepala sekolah sebelumnya. Ada beberapa mantan kepala sekolah masih ada sampai saat ini, jadi karena sejarah sekolah itu mungkin juga bisa dituangkan di dalam kurikulum nanti. Kemudian yang saya tahu bahwa sekolah ini berdiri pada tahun 1968. Kemudian keadaan letak sekolah itu di Tikala Baru, Kelurahan Tikala Baru. Keadaan guru, kami ada 13 orang, 5 Katolik dan 8 non-Katolik. Kemudian keadaan siswa 20% Katolik, 80% non-Katolik. Ini juga menjadi satu masalah di mana umat yang ada di sekitar paroki pada umumnya anak-anak masuk ke sekolah lain, misalnya Don Bosco, SMP negeri. Kebanyakan ke SMP negeri dan Don Bosco atau Pax Christi. Jadi mungkin dari pastor paroki atau dari DPP bisa diminta untuk mensosialisasikan agar anak-anak yang ada di paroki, dalam paroki itu bisa masuk ke sekolah paroki. Dan yang non-Katolik justru banyak dari luar Manado, ada dari luar Manado. Kemudian keadaan keluarga dan ekonomi. Keluarga pada umumnya punya pekerjaan buruh bangunan dan ibu rumah tangga. Jadi rata-rata keadaan ekonomi keluarga orang tua dari siswa itu menengah ke bawah. Dan untuk pendidikan orang tua juga SMA ke bawah pada umumnya, bahkan ada SD, SMP, dan SD, sehingga dalam pembinaan anak terkadang kami mengalami kesulitan bahwa orang tua selalu menyerahkan anaknya sepenuh di sekolah. Kendati saya sudah katakan kepada orang tua waktu pertemuan, pendidikan paling utama itu ada di sekolah, terlebih pendidikan karakter. Kemudian kami mempunyai kelemahan-kelemahan
di sekolah kami. Pertama, sarpras belum memadai. Terlebih pada tahun 2014 mengalami bencana banjir, sehingga semua sarana prasarana rusak, dan dengan pelan-pelan kami mengadakan, contoh misalnya meja, kursi, perlahan-lahan setiap tahun kami adakan. Syukur sampai saat ini sudah terpenuhi, tetapi alat-alat pelajaran lain seperti alat-alat IPA itu semua rusak dan di bawah banjir. Ruangan belajar hanya 6 ruangan, dan ruangan untuk guru, kepala sekolah, dan perpustakaan, dan laboratorium itu semua belum memenuhi standar, karena luas tanah juga tidak memenuhi untuk dibangunkan kembali gedung-gedung atau ruangan-ruangan yang baru. Kemudian, walaupun ada kelemahan, ada kekuatan. Kekuatan kami yaitu di mana letak sekolah sangat strategis, bisa atau mudah dijangkau. Letak sekolah depan jalan utama, dikelilingi dengan supermarket dan pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar sekolah. Kemudian pendidikan berasaskan prinsip spiritualitas, solidaritas, karitas, dan subsidiaritas seperti moto yayasan. Ini mungkin sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian peluang kami di sekolah yaitu persaudaraan global, di mana warganet sangat memperkaya wawasan multikultural dan berbagai aspek kemanusiaan. Berjejaring zaman sekarang itu adalah peluang belajar dan menunjukkan pendidikan. Walaupun sekolah kami belum ada belum ada komputer, tapi kami sudah mengupayakan ada WiFi di sekolah, dan mudah-mudahan ke depan kami bisa memperoleh alat agar proses belajar mengajar itu boleh berlangsung dengan baik. Kemudian guru-guru sebagaimana tercantum dalam tujuan sekolah, salah satunya adalah terlaksana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pada beberapa bulan yang lalu, saya sudah mengadakan IHT, di mana guru-guru harus menyiapkan diri sebelum masuk ke kelas. Para guru melaksanakan tugas dengan baik, dengan cara mengajar yang baik. Karena sesuai dengan hasil supervisi, masih ada guru-guru yang mengajar fokus pada guru saja, sehingga dibuatlah IHT dengan topik upaya meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran yang bervariatif. Itu sudah dilaksanakan. Nanti mungkin ke depan juga kami akan buat dalam program setiap 1 semester sekali akan dibuat IHT untuk persiapan para guru. Kemudian nantinya guru-guru akan berkualifikasi S1. Terus terang kita di sini masih ada 1 orang guru yang
belum sarjana. Kali lalu termasuk saya belum sarjana, tapi karena ditunjuk sebagai kepala sekolah, pemberi contoh, maka mau tidak mau saya harus ambil S1. Dan sampai sekarang masih ada 1 orang teman yang belum, karena dengan SDM yang mapan, maka proses pembelajaran itu juga boleh terlaksana dengan baik, sehingga anak-anak yang dipercayakan kepada kita itu juga dapat belajar dan membawa pengetahuan dengan baik. Kemudian unsur Kujaningrat, ya, Kujaningrat, maaf kalau salah. Kami memilih untuk sementara, ya Ibu Lili, mungkin kedepannya bisa berkembang. Ada 2 unsur, yaitu unsur religi, mana unsur religi ini merupakan unsur pertama yang mendominasi sekolah kami maupun di lingkungan di sekitar sekolah. Tentunya dengan ditandai ya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dan seterusnya. Dan kedua, unsur mata pencaharian. Mengapa kami ambil unsur mata pencaharian? Karena unsur mata pencaharian merupakan unsur dominan yang kedua yang mempengaruhi budaya lokal di mana sekolah kami berada. Ini ditandai dengan banyak toko yang ada di sekitar sekolah, swalayan, toko grosir, supermarket, dan jenis UMKM lainnya yang berada di dekat lokasi sekolah. Misalnya ada penjual nasi kuning, penjual kue, penjual sate, es, martabak, dan jenis jajanan lainnya. Ini bisa mempengaruhi pola pikir anak-anak kami dan menjadi motivasi buat mereka ke depan untuk bisa berkarya mandiri. Nanti mungkin ini juga nanti akan berkembang di dalam kurikulum nanti. Bagaimana kami akan memasukkan ini ke dalam kurikulum. Kemudian siswa pun juga diajak berliterasi keuangan dengan menabung di bank yang sudah bekerja sama dengan sekolah, yaitu Bank Panin. Mungkin itu saja dulu Ibu Lili yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Herawati. Kalau kita lemparkan bersama di forum kita ini, tadi Ibu Ike menyampaikan banyak hal, tapi ada masalah masih menyangkut SDM-nya ya Ibu Ike ya, SDM dari para guru ya. Kemudian kalau Ibu Herawati sarprasnya, sampai saat ini sudah zaman now seperti ini, ternyata sekolah belum punya komputer ya Bu, walaupun sudah ada wifi-nya. Ya, jadi menggunakan handphone saja Bu berarti ya. Iya. Nah itu ya. Nah justru hal-hal ini bisa mungkin dari teman sekolah lain bisa memberikan satu masukan atau lah katakan berupa solusi terhadap sekolah Ibu Ike bahwa masih banyak SDM guru yang masih belum memadai. Kira-kira ada yang bisa memberi masukan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ike dan Ibu Herawati untuk tidak adanya komputer di sekolah mereka, sehingga dalam membuat desain kan sangat perlu SDM adalah yang utama. Kemudian menunjang untuk pendokumentasian kurikulum ini tentu seperti tadi ya, sekolah harus ada komputer. Bagaimana jika ada yang bisa memberi masukan, Ibu Heni, yang dari tadi saya melihat tetap standby berada bersama. Boleh Bu Heni? Disilakan Bu Heni. Ya, baik, terima kasih. Kedengaran Bu? Sangat kedengaran. Ya, terima kasih. Kalau sekolah-sekolah di bawah YPK pada umumnya ya mirip-mirip ya untuk kesulitannya, kekurangannya, ya kelebihannya mirip-mirip.
Nah, kalau untuk sarana prasarana, memang dianjurkan dalam laporan Dapodik itu apa adanya. Jadi misalnya tidak memiliki lab komputer, ya ditulis seperti itu, tidak memiliki sama sekali komputer, ditulis seperti itu, agar supaya menjadi perhatian dari pemerintah untuk diutamakan bantuan seperti yang dibutuhkan oleh sekolah. Tapi mungkin banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan itu, jadi mungkin antri. Mungkin pikiran saya seperti itu. Mungkin antri karena ya seperti yang saya bilang tadi, problemnya ya mirip-mirip. Sekolah-sekolah memang belum memiliki lab komputer maupun sarana yang ada di dalamnya, komputer dan sebagainya. Kami juga seperti itu. Ya, waktu itu nanti baru dapat bantuan tahun lalu ya, 15 unit ya dapat bantuan. Jadi memang cukup lama menanti, selama bertahun-tahun tidak memiliki komputer. Paling cuma ada komputer kantor, dua unit ya. Di dalam lab tidak ada sama sekali. Nah, bersyukur ya ada bantuan sehingga kami sekarang punya 15 unit. Nah, mungkin itu masih antri, jadi mungkin bersabar. Ada prosesnya. Kalau untuk masalah tenaga pendidik dan pendidik dan tenaga kependidikan yang mungkin belum seperti yang diharapkan bahwa semua harus sarjana. Jadi kami juga memiliki masalah seperti itu sehingga pada waktu lalu akreditasi kami rendah di situ karena ada sekitar 3 guru dan semua pegawai tidak sarjana. Nah, kami mendapatkan nilai rendah di situ sehingga nilai akreditasi kami turun. Nah, sekarang puji syukur ya semua sudah sarjana dan ada yang master atau S2. Nah, itu perlu berproses ya Bapak. Mudah-mudahan nanti berkembang, pendidik dan tenaga pendidikannya akan lebih baik lagi dan seperti yang diharapkan. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Lili, rupanya ada signal dari Kabid SMP, mungkin Antonius tahun depan akan dapat alat. Oh ya. Puji syukur ya baru disampaikan sudah terwujud. Nah itulah sudah ada. Tuhan itu maha adil. Ya, benar. Ya, signal yang sangat bagus, Bu. Dibayangin. Mudah-mudahan ada. Amin, terrealisasi nanti, Bu. Iya. Ya, saya hanya memperkuat apa yang disampaikan oleh Bu Heni. Proposal sekolah kita untuk sarana prasarana ataupun ke-8 standar lainnya ya, itu tergantung pada Dapodik sekolah, Bu. Saya ingat bahwa dari dinas selalu menyampaikan bahwa apapun kebutuhan sekolah itu tergantung pada Dapodik sekolah. Yang mengolah Dapodik sekolah adalah kita, operator khususnya. Tapi tetap sebagai kepala sekolah kita harus memantau terus apa yang dikerjakan oleh operator. Sehingga kebutuhan-kebutuhan sekolah yang kita bicarakan bersama dengan teman-teman, kita harus masukkan dalam Dapodik. Nah, contoh misalnya kebutuhan Ibu tentang komputer. Kita sampaikan. Dia ada yang mungkin lebih membutuhkan. Nah, bagaimana kita bisa masuk? Tentunya, Bu, saya boleh sharing trik saya. Ya, saya berupaya menjalin pendekatan dengan kepala seksi di bidang sarana prasarana yang ada kaitannya dengan Dapodik. Jadi saya menggenjot lah katakan, Pak, tolong sekolah kami ini memang sangat membutuhkan apa bisa. Jadi kembali lagi memang walaupun sudah ada Dapodik, tapi kita butuh approach, pendekatan yang untuk memperkuat sehingga kita ya mudah-mudahan tahun depan. Nah, ketika dikatakan tahun depan kita coba, ketika sudah mengarah-arah akhir tahun kita mengingatkan lagi kepada kepala seksi, Pak, boleh kami diperhatikan ini. Tapi selalu ada jawaban, Bu, Dapodiknya, Bu. Ya, iya. Jadi sehingga kalau kita memberi kualifikasi kekurangan sekolah seperti apa? Bangunan saja misalnya kurang atau tidak ada ruang lab komputer.
kita sampaikan tingkat kerusakannya berapa. Kalaupun rusak di atas 50%, ya pasti akan diperhatikan, akan lebih lagi, apalagi kalau memang tidak ada. Kemudian untuk SDM-nya, SDM dari Ibu Ike bahwa cukup banyak yang belum sarjana ya, walaupun tugas kita sebagai kepala sekolah mengingat-ingatkan mereka bahwa satu syarat jika kita menjadi guru kan harus S1. Baru ada kaitannya dengan finansial dari kita, yaitu ketika kita bisa mendapatkan gelar S1, kalaupun honor kita bisa memasukkan dalam sertifikasi non-ASN. Jadi itu mungkin dari saya, atau bisa juga kita meminta informasi dari Ibu Ellen. Ibu Ellen kalau SMP Santa Monica, wow ya Bu Ellen ya. Adakah Ibu Ellen di sini masih standby dengan kita? Sekolah. Halo Ibu Ellen. Atau Ibu Paula ya, Bu Paula. Ya. Nah, sepertinya mungkin ada izin sedikit ya. Jadi itu ya, kalau dengan masalah-masalah yang ada seperti Ibu Heni katakan, sekolah di bawah YPK permasalahannya hampir seluruhnya sama. Ya. Dari sarana prasarana, saat beberapa sekolah saja yang sudah mungkin menonjol lebih baik. Dari SDM-nya ya hampir sama juga. Tapi puji Tuhan di sekolah kami memang Bu Heni sangat-sangat berkaitan dengan akreditasi sekolah. Beberapa tahun lalu juga seperti itu, kami terkendala dengan ada guru yang belum S1. Sehingga ketika saya pada 2019 diberi tanggung jawab kepercayaan, saya memotivasi mereka. Kalau bisa tolong diselesaikan S1-nya. Karena ini sangat berpengaruh, dan satu syarat sebagai seorang guru bahwa harus mempunyai gelar sarjana. Itu kan, ya kita saja, kalau pengalaman saya ya, kita sebagai pimpinan yang memberikan penguatan kepada mereka. Karena itu hal yang sangat penting, akan mempengaruhi juga income mereka. Karena begitu banyak tawaran dari pemerintah, kalau kita punya gelar S1, itu akan mempermudah yang lainnya. Nah itu ya Bu. Jadi kalau sarana prasarana ya mari kita berupaya melengkapi. Kemudian yang hal-hal lain sudah Ibu sampaikan sangat baik ya, sangat baik. Tinggal kalau merumuskan kurikulum ya kita kembali lagi tadi di awal. Ada landasan-landasan, ada model-model yang seperti Ibu Heni sudah sampaikan, semua itu ada di dokumen loh Bu. Kita bisa membuka, kita bisa membaca, kita print out dulu modul 8 tentang pengembangan kurikulum. Mungkin itu dulu dari saya, kita lanjut. Kalau Ibu Ellen, halo Ibu Ellen. Nah, kita lanjut ke sekolah berikutnya saja. Di sekolah Siti Fatima, Ibu Veronica. Halo Ibu Veronica. Ya. Halo. Ya. Silakan Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan. Selamat siang semua, jelang sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, rekan-rekan kepala sekolah, Ibu Lili Kaunang, dan Ibu Rina yang kami sangat cintai, yang saat ini dengan setia mendampingi kami kepala-kepala sekolah dalam pertemuan ini. Pertama-tama tentu saya mohon maaf karena pada FGD pertama saya tidak dapat menyampaikan apa-apa dari sekolah kami, karena bukan saya tidak ikut pada saat itu, tetapi setelah selesai dari tanggapan Pak Heri pada Ibu Mareike, saya mendapat gangguan signal
dan saya mau masuk dan tidak bisa masuk. Sehingga saya tidak bisa ikuti sampai selesai. Nah, oleh karena itu tentu saat ini saya mendapat kesempatan, tentu saya mulai dari sekolah kami. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang situasi dan kondisi sekolah kami. Sekolah kami memang berada di Kota Manado, tapi letaknya berada hampir ujung utara Kota Manado. Sekolah kami mendapat dalam penilaian akreditasnya B. Guru-guru semuanya sudah S1, sudah sarjana. Namun kendala kami, guru-guru kami hanya 1 orang PNS dan saya juga sebagai kepala sekolah PNS. Jadi guru-guru yang lain adalah guru-guru honor yang mereka itu mengambil jam juga di sekolah-sekolah lain. Jadi itu satu kendala kami bagi guru-guru, sehingga waktu dan hari yang pertemuan kami selalu berbeda. Jadi mungkin saat ini 2 guru honor ada, besoknya tidak. Nah, sehingga kami mendapat hambatan untuk mencari waktu agar kami dapat memang betul-betul terkumpul semua. Namun walaupun demikian, kami tetap mengambil kesempatan yang ada untuk mendiskusikan demi terwujudnya nilai-nilai inti yang ada di sekolah kami. Kami sekolah Katolik yang jumlah siswa memang tidak banyak, hanya 70 siswa. Namun yang Katolik hanya jumlah 12 orang. Yang lainnya adalah Protestan dan Muslim. Dan kepedulian orang tua yang beragama Katolik yang ada di sekitar kami atau di paroki kami memang kurang, karena mungkin karena kami memang banyak kekurangan ya dalam hal sarana prasarana dan juga penunjang dalam proses KBM. Walaupun jumlah siswa kami sedikit yang Katolik, hanya seberapa itu, namun tidak mengurangi untuk kami untuk selalu mengutamakan nilai religi yang sudah kami terapkan selama ini. Setiap hari, jadi nilai-nilai religi yang kami sudah terapkan di sekolah kami, setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar, kami awali dengan ibadah bersama siswa dan guru. Dan yang memimpin adalah siswa sendiri sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh guru agama dan dibantu oleh wali-wali kelas. Dan saat keluar juga kami apel bersama untuk ibadah bersama untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan dalam hal ini antusias siswa untuk memimpin memang ada. Mereka ada yang berlomba-lomba. Karena itu dibuatlah jadwal supaya mereka tahu hari apa dan kapan dan tidak sering datang ke guru, ke wali kelas untuk, Bu, saya yang pimpin ibadah dan sebagainya. Nah, pada setiap bulan Rosario pula kami mengadakan Rosario. Jadi ibadat pagi kami ganti dengan ibadat Rosario pada bulan Mei dan pada bulan Oktober penuh, sebulan penuh, kecuali tidak masuk sekolah. Mendapat jadwal, kebetulan gereja Katolik ada satu lokasi dengan kami, sehingga kami juga mendapat jadwal untuk pelayanan misa di gereja 2-3 kali dalam setahun. Dan ini semua kami sudah terapkan sesuai dengan semangat Santa Pelindung kami, yaitu Siti Fatimah. Yang semua tahu tentu kalau Katolik yang menampakkan diri pada ketiga anak di Fatimah, yaitu Francisco, Lucia, dan Jacinta. Dan dalam dalam pesan yang ada di Fatimah itu,
di Siti Fatimah dari pelindung kami, dia berpesan untuk rela menderita dan berkorban, selalu berdoa dan melakukan pertobatan. Setiap pula pukul 12 kami juga selalu berdoa malaikat Tuhan atau yang kita kenal dengan doa Angelus. Ini sesuai dengan nama pelindung kami Siti Fatimah yang ingin kami selalu berdoa. Kami juga sudah menerapkan budaya salam sapa, sadar akan manfaat tempat sampah. Jadi jangan buang sampah sembarang tempat. Juga kami sudah menerapkan budaya literasi. Sudah agak lama memang, sebelum pandemi, setiap selesai ibadah bersama, jadi dari jam 6.45 sampai pukul 7, kami ibadah. Dan pukul 7 sampai pukul 15, karena KBM kami dimulai pukul 7.15, lewat 5 menit. Jadi 15 menit sebenarnya kami sudah menerapkan literasi budaya membaca. Jadi siswa, mereka sudah tahu sesudah ibadah mereka harus ke perpustakaan untuk mengambil buku apa saja yang mereka ingin baca, dan tentu itu mereka kembali ke kelas, dan setiap pagi wali kelas akan masuk di kelas untuk membimbing mereka dalam literasi baca ini. Namun kelihatannya ini minat baca dari siswa kami itu kurang. Karena kelihatan dari hasil akhir. Setiap akhir dalam mereka membaca, kami menugaskan untuk menulis 1-2 kalimat dari apa yang mereka baca. Dan ternyata itu tidak semua menulis. Mereka memegang buku. Tapi mungkin ada yang pikirannya bukan di buku, bukan dalam bacaan, tapi dalam mungkin dari media-media lain, seperti yang mereka itu sudah terkontaminasi dengan HP, sehingga mungkin ya menghayal saja di HP. Jadi itu mengenai budaya literasi, yaitu pembiasaan untuk baca memang kami sudah terapkan, namun kami punya kendala itu. Juga kami dalam budaya gotong royong atau yang dikenal dengan Mapalus, sekolah kami sering membantu masyarakat di sekitar kami untuk mengadakan pembersihan di daerah pantai. Mengapa? Karena sekolah kami memang ada di pinggiran pantai, sehingga kami memang ada kewajiban. Jadi kalau ada pemberitahuan untuk bersih-bersih di pinggir pantai, ya sekolah kami memang ikut partisipasi. Nah, dalam budaya seni, ya, budaya masyarakat yang ada di sekolah kami adalah suku Sangihe, ya. Mereka semua, hampir semua memang dari Sanger. Namun kami menerapkan budaya Minahasa dalam hal tarian atau lagu. Mengapa? Karena perlombaan-perlombaan yang sering kali ada di kota Manado itu yang kebanyakan itu dari Minahasa, seperti tarian yang terutama tarian Maengket contohnya. Itu kebanyakan kalau ada lomba kesenian itu kebanyakan yang hampir tidak ada itu tarian Maengket. Sehingga kami dalam menerapkan budaya seni di sekolah, memang sebelum pandemi ya memang kami belum mengundang pelatih khusus, tapi karena kebetulan saya memang orang Minahasa, dan waktu masih sekolah saya memang sering terlibat dalam tarian Maengket, sehingga saya coba untuk sudah melatih lagu-lagu itu. Nanti kemudian setelah tinggal membetulkan dari apa yang saya sudah terapkan itu, saya baru mengundang pelatih. Tapi ya pada saat itu sudah masuk dengan sudah ada
pandemi, sehingga ya semua terhenti sampai di situ. Di sekolah kami juga setiap tahun sebelum pandemi kami mengadakan rekoleksi untuk memperkuat iman bagi siswa, terutama siswa yang kelas 3. Walaupun mereka itu bukan Katolik, tetapi karena sudah menjadi program di sekolah kami untuk setiap tahun mengadakan rekoleksi yang ya berpindah-pindah tempat. Kadang kami buat di Biara Panti Samadi Tomohon, bagian Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon, kadang juga di Pineleng di Kali sana, di Wisma Lorenzo, kadang juga kami di Poem Tateli. Jadi berpindah-pindah tempat kami mengadakan rekoleksi. Dan pada saat itu juga bukan hanya kelas 9 yang kami antar, tapi juga anak-anak yang Katolik, karena mereka mau ikut terlibat. Dan memang mengapa kami selalu terapkan itu, karena kami melihat setiap kami mengadakan rekoleksi itu ada perubahan dari anak-anak kami dalam sikap, dalam karakter, dan itu juga disampaikan oleh orang tua. Jadi itu menjadi kekuatan kami untuk kami selalu melaksanakan program ini. Kehidupan nyata masyarakat di sekitar kami adalah nelayan, sehingga jika ada badai tidak bisa ke laut atau mencari ikan. Oleh karena itu faktor ekonomi menjadi masalah dalam kehidupan anak didik kami di SMP Katolik Siti Fatimah, sehingga sampai saat ini dengan berbagai cara, bagaimana cara untuk agar guru-guru itu mendapat honor, ya memang ada pengorbanan, ya juga dari pelindung sekolah kami bahwa kita harus berkorban, rela berkorban. Jadi berkorban dalam arti ya mencari jalan keluar agar guru-guru itu bisa datang ke sekolah, datang mengajar. Tentu mereka juga membutuhkan biaya untuk hidup mereka. Jadi dalam kehidupan anak-anak didik yang ada di sekolah kami memang dikatakan dari faktor ekonomi memang sangat kurang, sangat-sangat kurang. Nah, budaya-budaya yang kami sudah terapkan ini, kami akan tentu kembangkan apa yang sudah ada pada kami akan kembangkan, dan kami akan mencoba untuk masukkan dalam kurikulum yang baru yang sedang diproses saat ini, tentunya dengan memperhatikan kehidupan masyarakat yang mempercayakan anak-anak mereka masuk ke sekolah kami. Ada satu kebanggaan juga bagi sekolah kami, bahwa dengan adanya nilai-nilai religi yang sudah kami terapkan, kami sangat bangga karena ada orang tua yang datang menyampaikan bahwa anak-anak mereka karena di sekolah ada sering dilatih untuk memimpin ibadah, untuk berdoa, memimpin doa, mereka sangat bangga karena mereka bisa memimpin ibadah di tempat mereka atau di wilayah rohani mereka, bahkan di remaja kolom, karena ini mayoritas beragama Kristen Protestan. Dan juga yang Muslim ya mengikuti sesuai aturan seperti yang saya sering sampaikan pada orang tua, bahwa mereka kalau dipercayakan di sekolah kami berarti harus ikuti tata tertib yang ada di sekolah. Kalau mereka kembali ke rumah, kembali pada aktivitas mereka. Nah, di sekolah kami memang lokasi sekolah kami memang tidak strategis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sekolah kami ini hanya seperti rumah orang kaya yang besar, karena memang dari segi halaman itu kecil. Jadi memang ruang gerak kami untuk budaya misalnya olahraga itu memang sangat sulit, karena memang tidak bisa. Dan di muka belakang seandainya kami olahraga bermain voli, sering memecahkan kaca di depan sekolah, dan tentu itu
pasti kami akan keluarkan biaya. Oleh karena itu untuk ruang gerak kami dalam hal seni dan budaya memang kami agak ada hambatan. Namun saat ini memang kami sedang disibukkan karena ada sekolah SD yang berada di naungan paroki kami yang saat ini sudah dibekukan karena ya mungkin tidak ada siswa lagi, dan memang sekolahnya itu memang dulu terkenal, itu SD Katolik 5, dia terkenal banyak siswa, dan ya saya tidak tahu itu karena apa sehingga bisa dibekukan. Kami diarahkan oleh yayasan untuk pindah ke sana. Di sekolah kami dalam persiapan juga untuk pindah ke lokasi yang baru, dia kira-kira 1 kilometer mungkin, dan tempatnya memang strategis. Dan dia itu di depan jalan, di sampingnya ada Indomaret, ya pokoknya menurut pandangan itu memang bagus, baik. Jadi kami berusaha untuk mempersiapkan diri untuk pindah. Jadi kami memang saat ini sedang disibukkan untuk mempersiapkan untuk kepindahan, ada mengadakan pembersihan karena halamannya itu begitu besar dan memang sudah sangat kotor. Jadi mungkin dan kendala kami di sekolah sampai saat ini, dari saya ada di sekolah ini sejak tahun 86, belum pernah mendapatkan bantuan komputer. Memang cukup lama untuk ya, dari sudah pergantian berapa kabit, saya bermohon, tetapi ya begitu, mungkin belum rezekinya. Tapi sekarang seperti yang Ibu Lili katakan tadi, kita mengaturnya lewat Dapodik, dan saya sudah berusaha mudah-mudahan ke depan sekolah kami bisa mendapat bantuan komputer. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian, saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak Ibu Veronica. Ya. Memang ada kerinduan dari kami ketika di FGD 1 ya, Ibu belum sempat bergabung dengan kami, sehingga curhatan Ibu tentang sekolah Ibu baru Ibu curhatkan sekarang ya Bu. Ya, jadi ya sangat bahagia ketika Ibu bisa bergabung dengan kami. Terima kasih. Kami juga di sini kan dikumpulkan untuk saling membagi, ya. Jadi terkadang itu jangan berkecil hati. Saya pun demikian. Awalnya sedikit ada grogi dan lain-lain. Kemudian dengan keberadaan sekolah kami, apa yang ingin kami sampaikan. Tapi dengan mengikuti beberapa kali pertemuan lewat diklat kepala sekolah, fasilitator, kemudian FGD kemarin hari Minggu yang kita saling membagi, sudah semakin memperkuat. Apa yang akan kita buat nanti. Yang utama apa yang Ibu sampaikan nanti itu dituliskan ya Bu ya. Dituliskan itu menjadi sebuah naskah. Karena nanti arah ke depan itu kita harus membuat naskah akademik sebagai acuan untuk menjadi satu kurikulum di sekolah kita. Tidak usah berkecil hati dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Siapa tahu ketika Ibu bilang sedikit lagi akan berpindah tempat ke lokasi yang baru, itu akan lebih memberi semangat untuk Ibu ya dengan yang teman-teman guru yang ada di sekolah ya Bu ya. Ya amin kita aminkan ya Bu ya. Ya terima kasih banyak Ibu Veronica. Ya terima kasih Bu Lili. Nah, kita lanjut di sekolah yang berikut yaitu SMP Laurentius. Apakah sudah bergabung dengan kita? SMP Laurentius, karena pada FGD 1 juga mohon maaf jika saat itu belum sempat bergabung. Apakah hari ini juga sudah ada? SMP Santo Laurentius Manado. Bu Heni, mohon adakah dari SMP Laurentius Bu? Kurang tahu juga Bu. Belum ya, ya oke. Mungkin belum. Ya. Belum ya Bu, ya makasih. Iya. Ya kalau yang lain berarti kita tinggal menunggu dari SMP Laurentius ya.
untuk kedua kalinya belum bergabung dengan kita. Oke, Ibu Rini. Ibu Rina, mohon maaf Ibu Rina. Ya, Ibu Rina, boleh menambahkan hal-hal baik untuk kami? Disilakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Lili. Sejauh yang saya ikuti tadi, apa yang menjadi langkah kita sudah tepat, yaitu kita mulai dengan menemukan terlebih dahulu nilai-nilai dari sekolah kita. Tadi saya juga mendengarkan dari Ibu Mareike yang telah menemukan nilai-nilai melihat dari kondisi peserta didik, orang tua, masyarakat, lingkungan sekitar, itu sudah baik sekali ya Ibu ya. Nanti juga mungkin bisa ditambahkan dari pensiunan mungkin, atau dari lulusan-lulusan kita itu juga bisa ditambahkan. Misalkan dengan kita menyebarkan angket atau melakukan wawancara secara langsung, baik via telepon maupun mendatangkan langsung para lulusan. Begitu. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian tadi masih menanggapi Ibu Mareike juga terkait dengan desain kurikulum. Bagaimana nilai-nilai ini diterapkan di dalam desain kurikulum nanti akan dibahas pada FGD yang kedua. Untuk FGD berikutnya di hari Rabu tanggal 17 November kita masih akan membicarakan tentang nilai-nilai ini Ibu. Jadi masih lebih dari 10 hari lagi kita berjumpa untuk membahas desain kurikulum. Ya, jadi untuk ini kita mantapkan di naskah akademik terlebih dahulu. Kita susun fondasi kita. Itu kemudian tadi untuk bagaimana meningkatkan kualitas SDM baik sekali, tadi sudah ada beberapa ibu kepala sekolah di sini yang luar biasa yang sudah berbagi kiat-kiatnya. Mungkin nanti bisa semakin berbagi lagi dengan teman-teman yang lainnya, karena saya sendiri di sini kan saya di Pulau Jawa, tentu saja kondisi masyarakat di Jawa berbeda dengan yang ada di Manado, jadi saya juga tidak berani untuk memberikan masukan, mungkin nanti bisa saling bertukar ide dan gagasan dengan para kepala sekolah yang lain terkait dengan kiat-kiatnya bagaimana bisa meningkatkan kualitas SDM di sekolah. Itu kemudian tadi dari Ibu Veronica dan Ibu Herawati tadi juga sama ya, terkait dengan sarana dan prasarana yang kurang, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Lili bagaimana kiatnya, bagaimana melakukan pendekatan ya Ibu ya, melakukan pendekatan. Kemudian, nah ini tadi dari Ibu Herawati, terima kasih sekali sudah juga mencari nilai-nilai dari analisis kebutuhan dengan 7 unsur budaya. Semoga kedepannya bisa dikembangkan kembali. Kalau tadi religi dan mata pencaharian mungkin bisa dikembangkan lagi ke bahasa, kemudian ke pendidikan masyarakat sekitar dan juga pendidikan orang tua siswa. Nah, itu juga bisa Ibu. Jadi supaya analisis kebutuhan kita untuk peserta didik itu semakin lengkap. Begitu, kemudian mungkin tambahan dari saya terkait dengan pertemuan kita selanjutnya yang masih berkaitan dengan berkaitan dengan naskah akademik ini. Di hari Rabu tanggal 17 November kita akan berjumpa kembali dalam FGD yang pertama untuk tahap 2. Di situ nanti kami harapkan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga instruktur di sini mungkin bisa mempersiapkan tadi yang selalu disampaikan oleh Ibu Lili untuk didokumentasikan nilai-nilai ini. Nah, harapan kami di FGD pada hari Rabu minggu depan, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa menyampaikan mungkin draft atau PowerPoint terkait dengan nilai-nilai ini. Ya, harapan kami sungguh berharap Bapak Ibu bisa menampilkan setidaknya draft naskah akademik, sehingga nanti bisa dikomentari dan diberikan masukan oleh para narasumber. Karena untuk FGD yang kedua nanti kita akan berjumpa dengan 3 narasumber kita lagi. Dan jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan, nanti kami harap bisa ditampilkan, supaya yang dari sekolah-sekolah lain juga bisa
melihat, bisa mencermati. Kita bisa saling melengkapi di situ apabila ada beberapa hal yang mungkin di naskah akademik kita atau di draft kita masih kurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Lili. Wow, amazing. Kita beri tepuk tangan aplaus untuk Ibu Rina kita, seorang fasilitator sekaligus juga narasumber di hari ini. Terima kasih banyak Ibu Rina sudah memberikan arahan track kemana nanti untuk tanggal 17. Benar kan Ibu ya? Makasih banyak. Jadi selanjutnya kalau sudah tidak ada lagi yang akan men-sharingkan apa yang sudah dibuat di sekolah dengan kendala-kendala yang dihadapi, apakah sudah bisa berakhir menit ini juga, Ibu Rina? Boleh, Ibu. Bisa, Ibu. Ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Bu. Kami juga pas ini 1:30 ya, Bu. Ibu Herawati, Ibu Ike, belum makan siang ya, Bu, ya, kayak belum. Ya, jadi terima kasih Bu Rina kalau kita sudah bisa mengakhiri pertemuan coaching klinik kita hari ini. Jangan lupa kita menyelesaikan apa yang akan kita presentasikan di tanggal 17 Rabu depan. 1, dokumentasi nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang sudah ada kita dokumentasikan, kita buat draft PowerPoint-nya. Kemudian kita akan tayangkan untuk kita komentari bersama. Bukan demikian, Ibu Rina? Benar, Ibu Lili. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa menyelesaikannya. Tetap walaupun dalam kebingungan, tinggal sedikit kebingungan yang kita alami. Untuk itu, kita akan menutup pertemuan kita di hari ini dan memohon kesediaan dari Ibu Veronica untuk berdoa. Boleh, Bu? Masih di unmute, Bu Veronica? Sudah, Bu. Sedikit, ya, masih di unmute, Bu. Kalau tadi Ibu Herawati yang berulang-ulang, yang berbahagia sekali hari ini ya. Berdoa pembuka, sekarang yang memohon senior kami, Ibu Veronica, untuk berdoa. Masih unmute, Bu? Masih di mute, ya. Terima kasih, ya, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali lagi kami mengucap syukur, limpah terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, teristimewa sepanjang kegiatan kami mulai dari awal dan hingga berakhir dengan tidak kurang apa-apa. Semoga apa yang kami telah bahas bersama, sharing bersama dalam kegiatan ini, itu boleh kami implementasikan di dalam tugas dan pekerjaan kami, bahkan di sekolah yang kami pimpin. Berkatilah para narasumber yang telah membimbing kami sejak awal hingga akhir dengan baik. Semoga tetap diberikan kesehatan yang baik, agar ke depan kita boleh berjumpa kembali dalam keadaan yang baik. Berkatilah kami ya Tuhan hari ini, sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan kami, yang dapat mencelakakan kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah Bapak dengar kita ada. Terima kasih banyak Bu Veronica. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh live? Atau masih mau curhatan Ibu Ike?
Ibu Pola, halo. Ibu Lili masih ada menanti jam 2 ini, jam 3 sampai jam Angsa putih, angsa putih. Angsa putih. Iya, tadi sudah ada beberapa Mana angsa dari putih? Nah, ada sekolah-sekolah sesi 2. Ya. Dari ada sekolah-sekolah sesi 2 sudah menelpon saya, mungkin mempertanya tapi untuk pertemuan berikut. Jadi boleh kami live ya. Silakan Ibu Lili makan siang dulu ya Ibu Lili ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu-ibu semua. Bye. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, dengar kamu bercerita, nangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang Keluarkan. hingga kau bahagia. Mati. Hai. Aku Tapi mana orang? Mari Jo. Happy birthday. Terima kasih. Umur panjang, sehat-sehat, sukses selalu. Amin. kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temani